Kisah Ki Ageng Selo. Ki Ageng Selo atau Kiai Ngabdurrahman adalah tokoh spiritual dari Selo yang hidup di masa kerajaan Demak. Ia dikenal dengan kesaktiannya sebagai tokoh yang mampu menaklukkan petir. Ki Ageng Selo memiliki nama kecil Bagus Songgom, keturunan Ki Getas Pandawa. Ia hidup di masa kerajaan Demak, tepatnya pada masa kekuasaan Sultan Trenggana, awal abad ke-16. Dia lahir sekitar abad 15 atau awal abad 16. Ki Ageng Selo pernah ditolak menjadi anggota prajurit Tamtama Kerajaan Demak karena dalam ujian mengalahkan banteng, dia memalingkan kepalanya ketika akibat pukulannya. Darah yang menyembur dari kepala banteng mengenai matanya. Karena memalingkan kepalanya itu, dia dipandang tidak tahan melihat darah, dan karena itu tidak memenuhi syarat. Penolakan itu membuat Ki Ageng Selo kecewa. Bila cita-cita ini tidak dapat tercapai olehnya sendiri, maka dia mengharapkan keturunannya nanti menjadi seorang pemimpin yang pemberani. Ki Ageng Selo bertempat tinggal di sebuah desa di sebelah timur Tawang Harjo, Kabupaten Grobogan. Ia hidup berprofesi sebagai petani yang gemar memperdalam ilmu agama dan tumbuh sebagai seseorang yang religius. Di kemudian hari, ia benar-benar menjadi orang yang berpengaruh. Desa tempatnya tinggal bernama Desa Selo. Nama Selo berkaitan dengan keberadaan bukit atau gunung berapi, dan merupakan sumber banyak garam dan api abadi yang terdapat dari wilayah Grobogan. Di desa tersebut juga Ki Ageng Selo meninggal dan dimakamkan. Ki Ageng Selo dikenal sebagai sang penakluk petir. Kisah tersebut bermula saat Ki Ageng Selo membuka ladang. Kemudian tiba-tiba langit menjadi mendung dan mulai turun hujan. Seketika itu datang petir dan kilat yang menyambar-nyambar, sehingga mengganggu kegiatan pertaniannya. Terganggu dengan hal tersebut, Ki Ageng Selo menantang petir yang berusaha mengganggunya untuk menampakkan wujudnya. Dan tak lama kemudian petir tersebut berubah menjadi naga dan berubah wujud berkali-kali menjadi makhluk mengerikan. Ki Ageng Selo yang merasa kesal karena dirinya diganggu oleh makhluk tersebut, maka terjadi perkelahian antara keduanya, diiringi petir yang menggelegar. Pada akhirnya, Ki Ageng Selo berhasil mengalahkan makhluk tersebut dan mengikatnya di sebuah pohon gandri, dan makhluk tersebut berubah menjadi kakek tua. Ki Ageng Selo pun membawa kakek tua yang terus berubah-ubah wujud tersebut ke Demak untuk dilaporkan kepada Sultan. Di Demak datanglah seorang nenek yang menyiramkan air ke tubuh kakek tersebut. Lalu suara petir menggelegar, mendadak kakek dan nenek tersebut menghilang. Kisah tersebutlah yang membuat Ki Ageng Selo dikenal luas sebagai sang penakluk petir. Kisah Ki Ageng Selo menaklukkan petir diabadikan dalam ukiran pada lawang beledek atau pintu Masjid Agung Demak. Sampai sekarang, pintu tersebut masih dapat disaksikan. Ukiran pada daun pintu tersebut memperhatikan motif tumbuhan-tumbuhan, suluran, jambangan, mahkota mirip stupa, tumpal, cemara, dan dua kepala naga yang menyemburkan api. Ki Ageng Selo merupakan tokoh yang memiliki pengaruh besar pada masyarakat. Ia memiliki suatu ajaran yang diikuti oleh masyarakat secara luas pada masanya. Ajaran itu adalah ajaran tentang filsafat hidup dan keagamaan. Sebagaimana tradisi pengajaran di tanah Jawa, para santri Ki Ageng Selo mencatat
dan menuliskan ajaran-ajaran yang disampaikan olehnya. Tulisan-tulisan selanjutnya menjadi pemikiran utama Ki Ageng Selo, yang kemudian hari dikenal dengan sebutan Papali Ki Ageng Selo. Papali adalah larangan atau nasihat seorang guru kepada muridnya terkait dengan hal-hal yang dianjurkan untuk dijauhi. Nasihat lisan tersebut ditulis dan dikumpulkan oleh murid-muridnya menggunakan bahasa Jawa dalam bentuk tembang mocopat. Papali Ki Ageng Selo tersebut mengajarkan tentang kesusilaan, kebatinan, dan keagamaan. Dalam merumuskan ajarannya, Ki Ageng Selo menggunakan pendekatan filsafat Jawa seperti yang pernah diterapkan oleh para wali sebelumnya. Papali Ki Ageng Selo dituturkan oleh sesepuh di desa Selo, yaitu Ki Pariwara, mengatakan, hendaknya pesan ini dihargai karena akan membawa berkah bagi yang melaksanakan, dan juga akan membuat selamat serta segar bugar. Kalau istilah zaman sekarang, sehat sejahtera, jauh dari segala kesulitan. Berikut adalah isi dari Papali Ki Ageng Selo versi bahasa Indonesia. Ketahuilah engkau bukan hal yang muluk-muluk, ilmu yang aku percayakan hanya ajarannya Eyang Ki Ageng Selo yang terpuji. Nyatanya sudah terbukti tanda luhurnya yang membimbing tanah Jawa tidak lain anak turunannya Jeng Kiai Selo. Nah ini, dengarkanlah. Papali ini hargailah karena memberkati dan juga membuat selamat segar bugar. Papali ini seperti ini. Jangan berbuat angkuh, jangan ladak, jangan jahil, jangan berhati serakah, dan jangan celimutan. Dan jangan memburu pujian, jangan jahil karena orang jahil cepat mati. Juga jangan berhati kepada keburukan. Jangan tak tahu malu yang takut akan rasa malu. Juga orang hidup jangan menganggap besar dirinya. Orang hidup carilah bagusnya. Jangan lupa memperbagus diri. Yang disebut bagus bukan karena banyak emas dan uang. Sungguh bukan karena pakaian, bukan dalam rupa atau penampilan. Orang bagus di sini sungguh sulit sekali. Sesama orang hidup semua mengasihi, maksudnya semua dekat hatinya. Nah, pemirsa Junot NMC, terima kasih banyak sudah mendengarkan kilasan kisah daripada Ki Ageng Selo. Yang saya tahu Ki Ageng Selo itu adalah nenek moyangnya Raja-Raja Mataram ya, termasuk Sultan Agung yang pertama, seperti itu. Jadi itu yang beberapa hal yang saya tahu. Oke, jangan lupa tinggalkan subscribe dan like pada video ini, tulis kolom komentar juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.